Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di ayat yang ke-91 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Wa idza qila. Di sini ada wa idza, yaitu ada alif ini, dimana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah ya. Ini dibaca matobi'i. Dibaca matobi'i alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah ya, panjangnya yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Wa idza, seperti itu. Kemudian di sini ada wa idza qila. Di sini juga ada matobi, yaitu contoh yang kedua ini berupa ya yang mati, di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasroh. Sama, yaitu panjangnya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Yang ini idza, seperti itu. Adapun kaidahnya matobi itu kapan ada alif seperti ini, dimana alif ini menjadi matobi'i ya, syaratnya didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian hurufnya matobi yang kedua yaitu kapan ada ya mati seperti ini, dimana ya mati ini saat menjadi matobi'i syaratnya harus didahului huruf yang berharokat kasroh. Kemudian hurufnya matobi'i yang ketiga itu berupa wawu mati seperti ini, dimana wawu mati ini menjadi matobi syaratnya yaitu berupa wawu yang mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Jadi hurufnya matobi ada tiga, yaitu ada alif, ada ya mati, dan ada wawu mati. Polanya yang alif didahului huruf yang berharokat fathah. Kalau yang ya mati polanya didahului huruf yang berharokat kasroh. Kalau wawu mati polanya didahului huruf yang berharokat dhammah. Kemudian kita geser. Ada lafadz ya sini lahum aminu ya. Di sini ada lahum yaitu ada mem mati ini, dimana mem mati ini berjumpa dengan hamzah ya. Maka ini dibaca idhar syafawi ya. Dibaca idhar syafawi alasannya ada mem mati berjumpa dengan hamzah ya. Kalau ada tulisan seperti alif, dimana di situ kok berharokat seperti ini ya. Baik harokat fathah atau dhammah atau kasrah atau sukun, itu namanya hamzah. Kalau alif seperti ini ya. Jadi alif itu selamanya tidak pernah berharokat atau selamanya itu mati ya. Nah, seperti ini nih. Seperti ini tadi ya. Kalau alif ya selamanya itu tidak pernah berharokat. Kalau hamzah ini berharokat kasroh. Jadi cirinya kalau hamzah itu berharokat baik kasroh seperti ini, atau fathah atau dhammah seperti ini apa ya, atau sukun, itu namanya hamzah. Kalau alif seperti ini yaitu tidak pernah berharokat, yaitu fungsinya memanjangkan bacaan ya sebagai matobi'i ya. Saya ulang. Jadi lahum ada mem mati berjumpa dengan hamzah dibaca idhar syafawi. Adapun kaidahnya idhar syafawi itu kapan ada mem mati bila berjumpa dengan huruf hijaiyah selain mem dan ba, maka dibaca idhar syafawi. Jadi hurufnya idhar syafawi itu ada 26 ya. Huruf hijaiyah ada 28, yaitu selain mem dan ba yaitu dikurangi 2, jadinya 26. Jadi 26 itu hurufnya idhar syafawi semua ya. Seperti ini hamzah itu masuk dalam hurufnya idhar syafawi. Jadi lahum dibaca idhar syafawi alasannya mem mati berjumpa dengan hamzah. Apa artinya idhar ya? Idhar itu artinya jelas. Yang mana yang dibaca jelas? Ini ya, mem mati ini dibaca jelas. Lahum seperti itu. Jangan dibaca ikhfa. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar. Jadi mem mati ini jangan dibaca ikhfa, jangan disamarkan, jangan. Seperti contoh lahum jangan. Tapi mem mati ini dibaca idhar atau jelas. Lahum seperti itu.
Ada pun namanya syafawi ya, ini idhar syafawi itu artinya syafawi itu bahwa huruf mim ini keluarnya huruf berasal dari bibir, itu artinya syafawi. Kemudian di sini ada lafadz aminu ya. Di sini ada hamzah, di mana hamzah ini berharokat berdiri. Jadi setiap ada huruf yang berharokat berdiri itu dibaca panjang ya, seperti ini. Jadi juga yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Lahum seperti itu. Adapun namanya ini itu namanya mad badal ya. Mad badal, seputar mad badal itu pernah kita bahas di episode keberapa mad badal ya. Mad badal. Mad badal sudah kami bahas di episode ke-8 ya ini. Dikatakan mad badal ya, apa artinya badal? Badal itu artinya ganti ya. Ganti dari mana? Ya ini lafal aminu itu asalnya itu aminu, yaitu terbuat dari 2 hamzah. Hamzah yang pertama berharokat fathah, kemudian hamzah yang kedua sukun mati ya. Jadi asalnya lafal aminu itu terbuat dari 2 hamzah. Hamzah yang pertama berharokat fathah, kemudian hamzah yang kedua mati. Maka hamzah yang kedua diganti lah. Kata-kata diganti itu namanya badal ya. Jadi bahasa Arabnya badal, kalau bahasa Indonesia itu diganti. Yang mana yang diganti? Hamzah yang kedua diganti dengan huruf mad berupa alif karena menyesuaikan hamzah yang pertama berharokat fathah. Jadi a langsung dipanjangkan menjadi a. Asalnya a menjadi a ya, seperti itu. Untuk lebih jelasnya yaitu sudah kami bahas di episode ke-8 ya. Jadi aminu dibaca mad badal alasannya kumpulnya mad dan hamzah, tapi hamzahnya ada di depan kalau diperlihatkan seperti itu. Kemudian di sini ada aminu. Di sini ada nu, yaitu ada wawu mati. Di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat dhammah, ini dibaca matobi'i seperti tadi ya, yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Aminu seperti itu. Untuk polanya wawu mati yang sebagai matobi'i ya, seperti ini terus, yaitu berupa wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Kemudian di sini ada lafadz bima anzalallah. Di sini ada lafal bima, yaitu ada ma. Ini terbuat dari 2 huruf, yaitu huruf mim ini yang berharokat fathah, kemudian ada alifnya. Nah ini alifnya alif matobi'i. Jadi alif matobi'i itu tidak pernah berharokat, hanya berfungsi memanjangkan huruf mim yang berharokat fathah ini. Jadi ma dibaca matobi'i alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Sama dengan ini bima ya, sama. Yaitu ini juga ma, yaitu dibaca matobi'i, yaitu alasannya ada alif ini, dimana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah ya. Akan tetapi yang membedakan ini ya, yaitu setelah matobi'i ini ternyata berjumpa dengan hamzah ini. Ya, perlu diingat kalau ada tulisan seperti alif ini kok berharokat, itu namanya hamzah. Maka yang terjadi apabila ada matobi'i ma ini berjumpa dengan hamzah berada di lain kalimat, ini dinamakan mad jaiz munfasil. Dikatakan mad jaiz munfasil alasannya ada matobi'i ini, ada matobi'i berjumpa dengan hamzah berada di lain kalimat. Jadi artinya munfasil itu pisah ya. Pisah yang bagaimana? Pisah itu artinya yaitu dimana perjumpaannya matobi'i ini dengan hamzah ini itu pisah, yaitu berada di 2 kalimat yang berbeda. Jadi lafal bima ya, bima, dan lafal anzala ini 2 kalimat yang berbeda. Akan tetapi di dalam 2 kalimat yang berbeda ini ternyata ada perjumpaannya matobi'i dengan hamzah. Ini dinamakan mad jaiz munfasil ya. Beda yang ini ya. Kalau ini bima dibaca matobi'i ini utuh asli, masih matobi'i, tidak berubah hukum karena matobi'i ini huruf setelahnya bukan berupa hamzah. Jadi yang berubah hukum menjadi mad jaiz munfasil itu apabila ada matobi'i ternyata berjumpa dengan hamzah. Kalau yang ini bima ya, ma masih utuh menjadi matobi'i, itu panjangnya 2 ketukan bima.
Kalau sudah ini ya, kalau menjadi mad jaiz munfasil itu panjangnya 5 harokat ya, 2 alif setengah atau 5 ketukan. Bima seperti itu. Ada penantumnya ini wa intala hulam yufi kalimati fawajibun muttasilun wa intala huwa bi ukhrata shola fajayun mungfasilun kala ila yang ini ya. Nah, ini juga ada ya, ini perbedaannya ya, ini bakas sekalian ya. Jadi ini di bawah ini ada mad wajib mutasil, kalau yang ini yang atas tadi mad jaiz munfasil ya. Kalau yang contoh ini sama ya, sama terbuat dari mad tabi'i ya. Ro nih, ro dibaca mad tabi'i, alasannya ada alif ini. Di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah dibaca mad tabi'i. Jadi ro dibaca mad tabi'i, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian mad tabi'i ini berjumpa dengan hamzah. Maka yang terjadi mad tabi'i berjumpa dengan hamzah ini dinamakan mad wajib mutasil. Kenapa kok dikatakan mutasil? Artinya mutasil itu gandeng. Gandeng yang bagaimana ini ya? Jadi perjumpaannya ro dan hamzah ini berada di satu kalimat. Jadi lafal ini ya, lafal waro'ahu ini ya, ini itu satu kalimat. Nah, di dalam satu kalimat ini ternyata ada mad tabi'inya juga ada hamzahnya. Ini yang dikatakan mutasil atau gandeng. Dikatakan mad wajib mutasil ya. Kalau yang di atas ini tadi perjumpaannya mad tabi'i ma dan hamzah ini berada di dua kalimat yang berbeda. Jadi lafal bima kalimat satu, anzala kalimat yang kedua. Kalau yang belakang ini yang di bawah ini itu perjumpaannya mad tabi'i ro dan hamzah ini yaitu berada di satu kalimat. Jadi waro'ahu itu satu kalimat. Itu bedanya yang mad wajib mutasil, yang ini mad jaiz munfasil. Untuk seputar mad wajib ya dan mad jaiz munfasil itu sudah kami bahas di episode kelima. Kemudian di sini ada anzalallahu, anza di sini ada nun mati, di mana nun mati ini berjumpa dengan huruf za, ini dibaca ikhfa. Apa artinya ikhfa ya? Ikhfa itu artinya samar. Yang mana yang dibaca samar? Yang ini ya, nun mati ini disamarkan. Jadi cara bacanya nun mati ini disamarkan ya, azza seperti itu. Jangan nun mati ini jangan dibaca idhar atau jelas, jangan. Seperti contoh anza, jangan. Kenapa kok jangan dibaca jelas? Karena nun mati ini berjumpa dengan huruf za, di mana huruf za ini termasuk hurufnya ikhfa. Maka apabila ada nun mati berjumpa dengan huruf za, maka cara baca nun matinya dibaca samar atau disamarkan, azza seperti itu. Adapun namanya ikhfa ini ya, ini ikhfanya ikhfa ausat ya, ikhfa yang pertengahan, yaitu tidak terlalu samar juga tidak terlalu dengung, azza seperti itu ya. Jadi kalau terlalu dengung seperti ini angza salah, atau terlalu samar anza juga salah. Jadi ikhfa ausat itu namanya ikhfa yang pertengahan, yaitu antara dengung dan samar itu pertengahan, azza seperti itu. Untuk seputar ikhfa ya, pembagian ikhfa itu sudah kami bahas di episode ke-14, di mana ikhfa itu dibagi tiga. Satu ada ikhfa a'la atau ikhfa akrob, yaitu hurufnya to, dal, ta, bunyi vokalnya nn. Artinya ikhfa a'la itu samar, lebih dominan daripada dengung. Kemudian ikhfa yang kedua itu namanya ikhfa adna atau ikhfa aba'ad ya. Bunyi vokalnya ng, eng, yaitu dengung lebih dominan daripada samarnya. Yang ketiga ini yaitu ikhfa ausat, yaitu ikhfa yang pertengahan, tidak terlalu samar juga tidak terlalu dengung. Kemudian ya, untuk lebih jelasnya ini perbedaannya ada ikhfa a'la akrob itu ya, sudah kami bahas di episode ke-14. Kemudian di sini ada anzalallahu ya, sini geser dulu. Di sini ada lafaz Allah, di mana lafaz Allah ya, setiap lafaz Allah itu mengandung dua hukum bacaan tajwid, yaitu yang pertama dibaca tafkhim. Contohnya seperti ini. Polanya yang untuk yang lafaz Allah yang dibaca tafkhim itu apabila ada lafaz Allah di mana lafaz Allah itu didahului huruf yang berharokat fathah seperti ini, atau didahului huruf yang berharokat dhammah.
Jika ada lafal Allah yang didahului huruf yang berharokat fathah atau dhammah, maka cara bacanya lafal Allah ini dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Anzalallahu ya, lallah, seperti itu. Kalau tarkik salah seperti ini. Anzalallahu, tidak boleh ya. Karena lafal Allah ini didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi lafal anzalallah, lallah dibaca tafkhim, alasannya lafal Allah yang didahului huruf yang berharokat fathah. Kalau yang lafal Allah yang dibaca tarkik itu bab apabila ada lafal Allah yang didahului huruf yang berharokat kasroh, itu baru tarkik ya. Untuk seputar lafal Allah tafkhim dan tarkik, yaitu atau lam jalalah ya, itu sudah kami bahas di episode ke-24. Kemudian anzalallahu, di sini ada lam jalalah ini. Di atas lam jalalah ada harokat berdiri. Ini menunjukkan bahwa huruf lam ini dipanjangkan ya, atau dibaca panjang, yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Anzalallahu, seperti itu, atau dibaca matobi. Alasannya ada lam jalalah yang berharokat berdiri. Kemudian di sini ada lafaz qalu nu'min. Di sini ada 2 matobi. Yang pertama ko, yang kedua lu, sama-sama matobi, panjangnya sama, 2 ketukan, qalu, seperti itu. Untuk yang ko ini dibaca matobi, alasannya yaitu ada alif ini, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi hurufnya matobi yang alif ini. Yang kedua lu juga dibaca matobi, alasannya ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Hurufnya matobi yang kedua ini berupa wawu ini, wawu yang mati ya. Dimana tadi sudah kita bahas, yaitu hurufnya matobi ada 3, yaitu ini alif, syaratnya didahului huruf yang berharokat fathah. Yang kedua wawu mati menjadi matobi, syaratnya wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Huruf matobi yang ketiga berupa ya mati ini, dimana ya mati menjadi matobi, syaratnya ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Jadi hurufnya matobi ada 3, 1 alif, 2 ada wawu mati, 3 ada ya mati ya. Kalau alif nggak usah dikasih alif mati, nggak usah. Kalau wawu memang harus mati ya. Demikian pula ya harus mati ya. Kalau alif memang sudah mati, karena alif itu selamanya tidak pernah berharokat ya. Kalau ada alif berharokat itu namanya hamzah, seperti ini ya. Berharokat kasroh atau fathah atau dhammah ya, itu namanya hamzah. Jadi alif itu selamanya mati, tidak pernah berharokat, seperti ini ya. Ada ya, ini ada alif didahului huruf yang berharokat fathah. Yang berharokat fathah itu huruf dalnya. Kalau alif tidak ada harokatnya ya. Kenapa? Huruf alif itu selamanya mati, yaitu berfungsi untuk menjadi matobi atau memanjangkan bacaan. Panjangnya sama ya, sama-sama matobi ya. Lu ya, 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Iring. Kemudian di sini ada lafal nu'minu bima. Di sini ada nu, yaitu ada hamzah ini. Dimana huruf hamzah ini mati ya, ini dibaca idhar ya, dibaca jelas artinya idhar. Dimana huruf hamzah ini termasuk huruf halak, yaitu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Atau yang lebih terkenalnya ini huruf idhar, yaitu huruf-huruf yang dibaca jelas, yaitu ketika ada huruf idhar mati maka cara bacanya huruf tersebut dibaca jelas. Nu'mi, seperti itu. Jelas bahwa huruf tersebut keluarnya berasal dari tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan, namanya idhar halki. Nadumnya wadhir li harfi halki kasfah anam. Kemudian nu'minu bima. Di sini ada matobi ma, yaitu alif, dimana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, dibaca matobi ma. Ma dibaca matobi, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah ya. Ini ada tanda bendera, ini menunjukkan bahwa ini huruf setelahnya pasti ada hamzahnya ya. Kita lihat nanti ya. Itu matobi dulu ma. Ini unzila ya kan. Tadi di depan ada matobi ma, yaitu ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ternyata huruf setelahnya berupa hamzah.
Maka cara bacanya ma tadi dipanjangkan menjadi mad jaiz munfasil ya. Dibaca mad jaiz munfasil alasannya ada matobi tadi berjumpa dengan hamzah berada di lain kalimah, di mana lain kalimah itu lafal bima itu kalimah yang satu, unzila ini kalimah yang kedua. Jadi perjumpaannya matobi di kalimah yang pertama, kemudian hamzahnya di kalimah yang kedua, itu namanya munfasil atau pisah ya, munfasil. Jadi perjumpaannya matobi dan hamzah berada di dua kalimah yang berbeda, itu namanya munfasil. Adapun panjangnya yaitu 2 alif setengah atau 5 harokat atau 5 ketukan. Bima seperti itu. Kemudian di sini lafaz unzila alaina. Uzi di sini ada nun mati, di mana nun mati ini berjumpa dengan huruf za, ini dibaca ikhfa. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar. Yang mana yang dibaca samar ini ya, nun mati ini dibaca samar. Jadi cara bacanya nun mati ini disamarkan. Ozi seperti itu. Jangan nun mati ini jangan dibaca idhar. Artinya idhar itu jelas, jangan dibaca seperti ini. Unzi jangan. Karena apa? Karena huruf za ini masuk dalam hurufnya ikhfa. Jadi cara bacanya ozi seperti itu. Untuk pemula ya, sebenarnya huruf ikhfa itu ada banyak sekali, yaitu di mana ada hurufnya ikhfa itu ada 15 ya. Sebenarnya tidak usah dihafalkan ya, karena nanti dengan sendirinya akan tahu dengan sendirinya. Yang penting yang perlu dihafalkan itu hurufnya idhar, yaitu ada 6, yaitu hamzah, ha, ha, kho, ain, ghin. Kemudian hafal lagi hurufnya idgham bi gunnah ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Kemudian hurufnya idgham bila gunnah ada 2, lam, ro, dan hurufnya iklab yaitu 1, ba. Selebihnya itu berarti hurufnya ikhfa. Seperti za ini masuk dalam hurufnya ikhfa. Kalau kita sudah tahu di sini ada nun mati bertemu dengan za, kita lihat, kita sudah hafal hurufnya idhar ada 6, hamzah, ha, ha, kho, ain, ghin. Berarti za ini tidak masuk ke hurufnya idhar. Kita lihat di idgham bi gunnah hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Berarti za ini tidak masuk ke hurufnya idgham bi gunnah. Kemudian kita cocokkan ke hurufnya idgham bila gunnah, yaitu ada lam, ro. Berarti za ini tidak masuk ke hurufnya idgham bila gunnah. Kita cocokkan lagi hurufnya iklab yaitu 1, ba. Ternyata za juga tidak masuk ke iklab. Maka kalau tidak ada di idhar, tidak ada di idgham bi gunnah, tidak ada di idgham bila gunnah, tidak di iklab, berarti itu masuk ke ikhfa. Jadi za ini maksudnya huruf ikhfa. Kalau terjadi demikian, maka apabila nun mati berjumpa dengan huruf za, maka cara bacanya disamarkan karena dibaca ikhfa. Yang mana yang disamarkan ini ya, nun mati ini disamarkan ozi seperti itu. Adapun namanya ikhfa ini ikhfa ausat, ikhfa yang pertengahan, ozi. Tidak ungzi tapi atau unzi tapi pertengahan, ozi seperti itu. Seputar ikhfa, pembagian ikhfa sudah kami bahas di episode keberapa ya, ke-14 ya. Kemudian di sini ada alaina ya, ada alai di ana ya mati. Ada ya mati, di mana ya mati ini didahului huruf yang berharakat fathah. Ini dibaca lin. Apa artinya lin? Lin itu artinya lunak. Cara bacanya alai seperti itu. Adapun kaidahnya lin ya, lin atau lain atau lain ya. Adapun kaidahnya lin itu kapan ada ya mati seperti ini atau wawu mati, di mana ya mati atau wawu mati itu didahului huruf yang berharakat fathah. Jadi hurufnya lin ada 2, yaitu ada ya dan ada wawu ya. Ya mati dan wawu mati syaratnya didahului huruf yang berharakat fathah. Ini yang membedakan ya antara bacaan lin dan matobi ini, yaitu sama-sama berupa ya mati. Ini akan tetapi bedanya kalau yang lin ya mati yang didahului huruf yang berharakat fathah. Sedangkan untuk matobi berupa ya yang mati sama ya matinya, akan tetapi didahului huruf yang berharakat kasroh ya. Bedanya kalau matobi panjang 2 ketukan, kalau lin pendek hanya luna alai seperti itu. Kemudian di sini ada alaina, yaitu ada alif.
di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah dibaca matobi'i ya. Polanya alif yang dibaca matobi seperti ini terus, di mana ini huruf nun berharokat fathah kemudian ada alifnya, atau dibalik yaitu ada alif ini, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah seperti ini ya. Ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah dibaca matobi'i, panjangnya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Alaina seperti itu. Kita geser dulu. Di sini ada lafaz wa yakfuruna, ru, di sini ada huruf ra. Di mana huruf ra ini berharokat dhammah, ini dibaca tafkhim ya. Apa artinya tafkhim? Tafkhim itu artinya tebal. Jadi cara bacanya huruf ra yang berharokat dhammah ini dibaca tebal, ditebalkan ya, untuk cara menebalkan huruf ra yang berharokat dhammah ini menggunakan lidah bagian belakang diangkat ke atas ya. Wa yakfuru seperti itu. Ru. Untuk seputar ra yang dibaca tafkhim ya, itu sudah kami bahas di episode ke-18, di mana polanya untuk ra yang dibaca tafkhim itu ada 8 ya. Di antaranya ini yaitu ada ra yang berharokat dhammah. Itu sudah kami bahas semuanya, yaitu yang pertama itu berupa ra yang berharokat fathah. Yang kedua ada ra yang mati yang didahului huruf yang berharokat fathah. Yang ketiga ini berupa ra yang berharokat dhammah. Yang keempat ada ra mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Kemudian yang kelima ada ra mati yang didahului hamzah wasol. Yang keenam ada ra mati yang didahului huruf yang berharokat kasrah dan huruf setelahnya berupa huruf istila. Yang ketujuh ada ra waqaf yang didahului huruf yang mati dan jatuh setelah harokat dhammah. Yang kedelapan ada ra waqaf yang didahului huruf yang mati selain huruf ya dan jatuh setelah harokat fathah. Dari kedelapan pola tadi kami sudah itu sudah kami bahas di episode ke-18 ya, beserta contoh-contohnya. Kemudian di sini ada wa yakfuru, yaitu ada wawu mati, di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat dhammah, ini dibaca matobi'i polanya ya, ini juga yaitu ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah dibaca matobi'i, panjangnya 2 ketukan. Wa yakfuru seperti itu. Kemudian di sini ada bima wara'ah. Di sini ada bima, yaitu ada alif, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah dibaca matobi. Kemudian ra juga dibaca matobi, alasannya ada alif didahului huruf yang berharokat fathah. Bedanya akan tetapi ra ini matobi ini ternyata berjumpa dengan hamzah, maka ini bukan matobi lagi melainkan menjadi mad wajib muttasil ya. Dibaca mad wajib muttasil alasannya ada matobi yang berjumpa dengan hamzah berada di satu kalimat. Jadi lafal ra dan a ini berada di satu kalimat. Wara'ahu itu satu kalimat. Di dalam satu kalimat ternyata ada perjumpaannya matobi'i dengan hamzah, dinamakan mad wajib muttasil. Kalau yang ma ini masih utuh matobi'i. Karena apa? Setelah ma tidak ada hamzahnya. Bedanya yang ini. Yang itu ra matobi'i, ternyata ra ini setelahnya ada hamzah. Ini bedanya antara mad wajib muttasil dengan yang masih utuh matobi'i. Kemudian di sini ada waro, panjangnya 5 ketukan ya. Wara'ahu wa. Di sini ada dhamir ya. Di sini ha, di mana huruf ha ini berharokat dhammah, akan tetapi dhammahnya ini cara penulisannya terbalik ya. Kalau dhammah seperti biasa seperti ini terbalik, ini menunjukkan bahwa ha ini dibaca panjang, yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Huwa seperti itu. Ini dinamakan mad shailah qasirah ya. Huwa dibaca masalah qasirah, alasannya ada dhamir, setelah dhamir tidak berupa hamzah. Di mana seputar masalah itu sudah kami bahas di episode ke-25, di mana masalah itu ada 21, ada masalah qasirah seperti ini. Polanya yang untuk masalah qasirah yaitu setelah dhamir tidak berupa hamzah, yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Huwa. Pola yang kedua namanya masalah tawilah, yaitu polanya untuk yang masalah tawilah yaitu setelah dhamir berupa hamzah, itu panjangnya 2 alif setengah atau 5 harokat. Kemudian di sini ada lafaz wa huwal haqq. Di sini ada sebuah kalimat di mana kalimat ini diawali alif lam, ini alif lam.
Ini dibaca idhar qamariyah. Dibaca idhar qamariyah alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf ha, di mana huruf ha ini masuk dalam hurufnya idhar qamariyah ya. Untuk seputar idhar qamariyah dan idgham samsiyah itu sudah kami bahas di episode ke-6 ya. Untuk polanya yang untuk idhar qamariyah yaitu setelah alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Sementara polanya yang untuk idgham samsiyah yaitu setelah alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid ya. Kemudian di sini ada lafadz musaddiqon. Ya, lanjutnya apa? Ada tanwin berjumpa dengan apa? Berjumpa dengan huruf lam. Ada tanwin berjumpa dengan huruf lam, musaddiqon li, dibaca idgham bila gunnah. Apa artinya idgham? Idgham itu artinya menyatu atau melebur, di mana tanwin tadi langsung menyatu ke huruf lam ini. Cara bacanya musaddiqon li, seperti itu. Jangan tanwinnya tadi dibaca idhar atau dibaca jelas ya. Musaddiqon li, tidak boleh. Karena apa? Karena tanwin tersebut berjumpa dengan huruf lam, di mana huruf lam ini termasuk hurufnya idgham bila gunnah. Adapun kaidahnya idgham bila gunnah yaitu wadghim bila gunnatin fi lami waro. Nah, untuknya kaidahnya kapan ada tanwin atau non mati bila berjumpa dengan dua huruf yaitu huruf lam dan ro, maka dibaca idgham bila gunnah. Artinya bila gunnah itu dibaca tanpa ada suara berdengung, musaddiqon li, seperti itu. Jangan dibaca ada dengungnya musaddiqon li, jangan ya. Yang betul musaddiqon li. Kemudian di sini ada 5, yaitu ada ma, ada dibaca matobi. Alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan ya. 5. Kemudian 5 ma'ahum. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.